Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam dan selamat datang kembali di webinar Visibility Study. Sebelumnya, saya ingin menyapa para peserta webinar pada malam hari ini yang sudah join. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung pada webinar Visibility Study. Dan perkenalkan, saya Arindia Mayasari yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Dan pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai bisnis, di mana masa-masa sekarang ini sepertinya kegiatan bisnis sedang sangat menjamur ya, dan lebih mudah dilakukan. Karena dengan adanya media sosial, orang menjadi lebih mudah untuk mempromosikan bisnisnya. Tetapi ternyata dalam membuat bisnis, banyak yang perlu dipertimbangkan nih. Untuk itu kita akan mendengarkan langsung sharing dari narasumber-narasumber yang istimewa pada hari ini. Mari kita sambut ada Bintang, Oki, Bongsu, Nuvia, dan Era. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan para narasumber yang keren-keren nih. Apa kabar? Baik ya semuanya ya? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman narasumber kita ini merupakan mahasiswa ekstensi dari Perbanas yang saat ini juga memiliki bisnis bersama, yaitu bisnis laundry. Mungkin kita mulai langsung aja ya. Sebelumnya bisa diceritain nggak nih, bisnis apa yang sekarang sedang dijalani dan nama usahanya apa sih? Mungkin boleh Oki bantu menjawab? Yes, kedengaran nggak? Terdengar. Baik, jadi sekarang ini kita lagi coba membuka bisnis yang sebenarnya udah sering ditemukan oleh teman-teman, yaitu laundry. Pasti teman-teman di sini juga udah familiar dengan laundry, apalagi untuk anak-anak yang perantau. Kita semua, anak stan ini mayoritas kan perantau. Untuk nama usaha kita adalah Money, jadi dibacanya Money Laundry. Biar beda aja dari yang lain, tapi bisnis kita adalah jasa cuci baju dan lain-lain. Oke, begitu. Lalu dalam membuat dan menentukan bisnis kan tidak serta-merta langsung dilakukan ya. Lalu apa saja tuh yang perlu dipertimbangkan? Mungkin Nuvia boleh bantu menjawab. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu bisnis, kebetulan dalam mata kuliah analisis studi kelayakan bisnis, kita bisa menilai apakah bisnis yang akan kita buat itu akan berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, serta penilaian yang kita gunakan terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan analisis SWOT. Oke. Untuk itu, mungkin pertama kali kita bahas aspek pasar terlebih dahulu ya. Jadi dalam membuat bisnis kan tentu dilihat bagaimana pangsa pasarnya. Lalu dalam bisnis laundry ini pangsa pasarnya itu seperti apa? Mungkin Era bisa menjawab. Oke, untuk yang pertama nanti kita akan bahas untuk aspek pasar. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu share screen ya. Oke, jadi dari siapa ini yang share screen? Oke, iya langsung aja ya. Yang pertama akan kita bahas dalam studi kelayakan bisnis money laundry ini adalah yang pertama ada aspek pasar. Nah, aspek pasar ini yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu segmentasi pasar apa yang akan kita ambil untuk bisnis money laundry. Nah, untuk segmentasi pasar sendiri, kita harus breakdown lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada segmentasi geografis,
kemudian ada segmentasi demografis, dan ada segmentasi psikografis. Untuk segmentasi geografis, di sini kita mengambil segmentasi untuk tiga kelompok ya. Yang pertama ada kelompok mahasiswa, biasanya yang berusia kurang lebih antara 17 sampai dengan 24 tahun, yang penghasilannya mulai dari 500.000 sampai dengan 2.500.000 per bulan. Nah, penghasilan ini adalah merupakan penghasilan di luar biaya sewa tempat tinggal dan biaya kuliah yang harus dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah kelompok pekerja, biasanya pekerja kurang lebih berusia antara 20 sampai dengan 50 tahun. Katakanlah penghasilan minimalnya adalah sebesar UMR, kemudian dia memiliki keterbatasan waktu dan keinginan untuk hidup praktis ya. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga, ada rumah tangga dan masyarakat umum. Dia biasanya tidak memiliki mesin cuci atau tidak memiliki pembantu, atau memiliki keterbatasan waktu dan keinginan untuk hidup praktis. Kemudian untuk segmentasi demografis, ini adalah mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum ya yang tadi dijelaskan yang tinggal di area Jakarta Selatan. Nah, kenapa dipilih untuk area Jakarta Selatan? Ini karena kita melihat peluang bisnis laundry ini yang merupakan salah satu jasa yang paling dibutuhkan oleh terutama mahasiswa dan juga mayoritas orang di daerah tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kenapa kita memilih Jakarta Selatan nanti akan dijelaskan di aspek-aspek selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Untuk segmentasi psikografis ini lebih dilihat kepada sikap dan perilaku ya. Jadi di sini tadi mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum yang tidak biasa atau tidak sempat mencuci pakaian mereka sendiri. Nah ini bisa jadi karena sibuk, mereka punya kesibukan, kemudian tidak memiliki mesin cuci atau tempat yang memadai. Kemudian yang ketiga bisa juga karena dia malas untuk mencuci pakaian sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya tadi setelah kita menentukan segmentasi pasar, selanjutnya kita harus menentukan targeting pasar. Nah, jadi target pasar untuk bisnis money laundry ini adalah yang tadi mahasiswa, karyawan, dan rumah tangga atau masyarakat umum yang tinggal di area Jakarta Selatan yang tidak biasa atau tidak sempat untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan positioning pasar. Nah, jadi bisnis laundry ini kan merupakan bisnis yang sudah banyak ada ya, di mana-mana kita bisa menemukan bisnis laundry. Nah, jadi kita harus menentukan apa sih yang membedakan bisnis laundry kita dengan bisnis laundry yang lain. Nah, itu kita tentukan di positioning pasar. Di sini kita menetapkan 4 hal yang akan menjadi positioning pasar kita. Yang pertama, bisnis money laundry ini memberikan jaminan kebersihan. Nah, jadi di sini jaminan kebersihan kita menjamin nih bahwa pakaian teman-teman nanti akan dicuci dengan baik untuk menghilangkan berbagai noda yang ada di pakaian, seperti noda makanan, noda misalkan yang kita sebagai pegawai nih, noda ballpoint biasanya ada di baju juga ya, terus noda-noda kotoran yang lain. Nah, jaminan kebersihan ini juga tidak hanya membersihkan noda, tapi kita juga menyediakan deterjen yang mengandung bahan antibakteri, sehingga pakaian dapat lebih bersih dan higienis. Yang kedua, kita juga memberikan jaminan kerapihan. Jadi di sini money laundry mempersiapkan karyawan-karyawan yang terampil dan mengutamakan kerapihan dalam menyetrika setiap potong pakaian milik pelanggan sehingga dapat menghilangkan kusut tanpa merusak elemen bahan pakaian yang dimiliki oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah jaminan wangi. Untuk jaminan wangi, dipastikan pakaian teman-teman nanti akan memiliki wangi yang enak, nyaman, dan tidak menyengat. Kemudian di sini kelebihan yang kami miliki adalah konsumen juga dapat memilih aroma wangi yang diinginkan. Kita menyediakan beberapa jenis pewangi, bisa pewangi yang beraroma segar, bisa pewangi yang beraroma bunga-bungaan, atau buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah jaminan keamanan. Nah, untuk jaminan keamanan sendiri bahwa kita menjamin pakaian yang dicuci itu tidak akan luntur, maupun terkena noda ataupun warna dari pakaian yang lain. Kemudian kita juga memastikan bahwa pakaian yang diberikan konsumen itu tidak akan berkurang ataupun bertambah jumlahnya pada saat dikembalikan. Next. Nah, selanjutnya dalam mengembangkan sebuah bisnis, tentu kita harus menghitung potensi pasar. Apabila potensi pasarnya memadai, ada potensi pasar di situ, maka bisnis ini bisa dipastikan dapat berkembang dengan baik ke depannya. Nah, di sini
kita menghitung potensi pasar dengan menggunakan chain ratio method. Ini merupakan metode untuk menghitung permintaan efektif dengan cara membagi dalam komponen-komponen yang lebih kecil dari suatu mata rantai urutan dari variabel yang berpengaruh terhadap suatu produk. Nah, rumusnya adalah PE sama dengan persen JP dikalikan dengan persen PPK, dikalikan dengan persen PPKV, dikalikan dengan persen PPRD. Di mana JP itu merupakan jumlah penduduk suatu wilayah, kemudian PPK adalah penghasilan per kapita yang dikonsumsi, PPKV merupakan rata-rata penghasilan per kapita yang dikonsumsi untuk jenis produk tertentu, dan PPRD merupakan rata-rata penghasilan per kapita yang dikonsumsi untuk produk dengan merek tertentu. Next. Nah, untuk menghitung menggunakan metode chain ratio, tentu kita harus menyediakan beberapa data pendukung. Yang pertama, di sini kita harus tahu terlebih dahulu jumlah penduduk Jakarta Selatan. Nah, jadi di Jakarta Selatan itu wilayahnya lumayan besar. Ini terdiri dari 10 kecamatan dengan kurang lebih total 2.278.760 juta jiwa. Kemudian tentu dari jumlah penduduk ini, jumlah penduduk Jakarta Selatan ini kan pasti bervariasi dari misalkan dari segi usia, ini mulai dari anak-anak hingga usia lansia. Nah, tidak mungkin dari keseluruhan penduduk ini dapat menjadi calon konsumen potensial untuk bisnis laundry yang akan kita kembangkan. Nah, jadi misalkan di sini kita ambil angka sejumlah 75,39%, ini merupakan penduduk yang berpotensi untuk dapat menjadi konsumen bisnis laundry. Nah, angka ini itu 75% itu diambil dari angka angkatan kerja, jadi penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas dan sudah bekerja. Kemudian setelah kita dapatkan untuk data jumlah penduduk Jakarta Selatan, kita harus mencari tahu data pendapatan per kapita. Nah, di sini berdasarkan lapangan pekerjaan utama, ini rata-rata pendapatan per kapita untuk Jakarta Selatan adalah Rp4.186.906. Ini datanya kita ambil semuanya adalah dari data BPS ya, untuk tahun 2020. Next. Nah, data pendukung yang selanjutnya adalah rata-rata pendapatan per kapita yang dikeluarkan untuk kebutuhan mencuci pakaian. Jadi kalau berdasarkan data BPS, itu untuk kelompok pengeluaran dibagi menjadi dua, bisa jadi untuk kelompok makanan dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk kelompok non-makanan. Di sini untuk kelompok non-makanan adalah jumlah 62,05%. Dari jumlah ini, kita asumsikan sebesar 7% itu dikeluarkan untuk kebutuhan mencuci pakaian. Kemudian dari angka ini, kita dapat data pendukung lagi, yaitu rata-rata pendapatan per kapita yang dikeluarkan untuk kebutuhan mencuci pakaian menggunakan jasa laundry. Jadi, kalau kita mencuci baju itu kan ada dua kemungkinan. Bisa jadi kita nyuci sendiri, bisa jadi kita menggunakan jasa laundry. Nah, kita asumsikan yang menggunakan jasa laundry adalah 40%. Next. Nah, kemudian dari angka-angka yang telah kita peroleh tadi dari data pendukung, kita masukkan ke dalam tabel. Jadi tabel perhitungan metode chain ratio itu seperti ini. Kita masukkan jumlah penduduk, kemudian pendapatan rata-rata per bulan, persentase pengeluaran untuk kelompok non-makanan per bulan, pengeluaran untuk kebutuhan mencuci pakaian per bulan, mencuci pakaian menggunakan jasa laundry. Kita masukkan tadi angkanya yang potensial adalah 75,39% dengan jumlah penduduk 2 juta sekian. Kemudian pendapatan rata-ratanya adalah 4 juta sekian. Pengeluaran untuk non-makanan apabila dihitung 62% dari 4 juta adalah 2.500.000 sekian. Kemudian untuk mencuci pakaian 7% itu diperoleh angka 181.000 dan 40% yang menggunakan jasa laundry adalah 72.000. Kemudian kita hitung total potensinya adalah sebesar 124 miliar sekian. Ini adalah potensi untuk menghitung permintaan dari bisnis laundry yang ada di Jakarta Selatan. Next. Nah, setelah kita menghitung potensi permintaan, tentu kita juga harus menghitung potensi penawaran. Jadi, kalau kita membuka bisnis itu kan pasti sudah ada pesaing yang sudah ada kan. Nah, kemudian kita asumsikan, misalkan nih di Jakarta Selatan itu ada 65 kelurahan, diasumsikan di setiap kelurahan itu ada 5 bisnis laundry yang sudah ada, dengan masing-masing potensi permintaannya adalah sebesar 30 juta. Jadi kita bisa hitung untuk potensi total penawarannya adalah 9.750 juta.
Nah, kemudian dari potensi permintaan tadi dikurangi dengan potensi penawaran, maka kita bisa peroleh angka untuk peluang pasar bisnis money laundry yang akan kita dirikan, yaitu sebesar 115 miliar sekian. Begitu Kak Arin untuk aspek pasar kurang lebihnya. Oke, berarti kita juga bisa menghitung potensi pendapatan dari bisnis yang kita rencanakan ya, Era ya. Menarik Iya, sekali betul. informasi yang tadi. Nah, selanjutnya kalau dari aspek pemasarannya sendiri, bagaimana sih perencanaan bisnis ini dan apa yang membedakan bisnis laundry yang sedang teman-teman jalanin ini dengan bisnis laundry lainnya? Boleh dari Oki untuk bantu menjawab? Silakan, Oki. Tes, ada ya? Halo, apakah suara saya Iya, terdengar? sudah terdengar. Baik, oke. Izin melanjutkan ya teman-teman. Bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Era. Selanjutnya adalah aspek pemasaran atau yang biasa kita kenal dengan bauran pemasaran. Apa itu bauran pemasaran? Ini strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua perusahaan melakukan strategi ini untuk mencapai tujuan pemasarannya. Apalagi dalam kondisi persaingan yang sangat ketat. Seperti kita tahu, bisnis laundry itu ada di mana-mana ya. Dari yang dalam gang sampai yang jalan raya besar, itu ada semua. Konsep ini terdiri dari 4P, ini produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Nah, dalam hal ini, bisnis yang kita miliki, produknya adalah laundry. Mereknya adalah Money Laundry, seperti yang awal kita bahas tadi. Kemudian kita memiliki moto bersih itu mudah dan murah. Produk kita memiliki label yang bertuliskan Money Laundry yang tertera di setiap plastik kemasan. Nah, kemasannya, setiap cucian akan dikemas dengan menggunakan tote bag dengan logo Money Laundry disertai alamat lokasi outlet. Nah, selain itu, beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Money Laundry antara lain tempat yang nyaman dan strategis, harga yang terjangkau yang akan kita bahas selanjutnya nanti, dan tersedia area basah dan kering sehingga tidak mengganggu proses pencucian, pengeringan, dan setrika. Kemudian kita juga memiliki jasa antar dan jemput pakaian tersendiri sesuai kebutuhan dan pemilihan pewangi pakaian yang berkualitas bagus dan baik, serta diskon untuk para pelanggan yang setia. Dan untuk jenis produk layanannya. Untuk jenis produk layanan kita punya dua, yaitu jenis pakaian dan non-pakaian. Nah, dari dua itu kita juga punya dua paket, itu jasa cuci dan pengeringan aja, atau jasa cuci, pengeringan, dan penyetrikaan. Nah, dari jenis produk layanan ini kita memiliki paket reguler dan ekspres. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah price atau harga. Yang tadi saya sudah jelaskan, untuk jenis pakaian itu berupa baju atasan dan bawahan, dan pada jenis non-pakaian ini berupa boneka kecil, boneka besar, jaket, mukena, sarung, jeans, jas, handuk, spray, selimut, bed cover, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan ya, yang memerlukan penanganan khusus selain jenis pakaian. Nah, untuk jenis pakaian yang paket reguler itu dalam waktu penyelesaiannya 3 hari, kita memiliki dua harga, itu paket jasa cuci dan pengeringan saja sebesar 6.000 per kilogram. Kemudian jasa cuci, pengeringan, dan setrika 8.000 per kilogram. Untuk yang ekspres dalam waktu penyelesaian 1 hari, paket jasa cuci dan pengeringan saja 7.500 per kilogram. Kemudian jasa cuci, pengeringan, dan setrika 9.500 per kilogram. Nah, untuk jenis non-pakaian ini yang tadi saya sebutkan contohnya itu bervariasi ya, mulai dari 12.000 sampai dengan 30.000 rupiah. Nah, strategi penetapan harga yang kita ambil adalah penetration price. Itu dengan menetapkan harga murah di awal. Kita menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, bukan semata-mata tiba-tiba nongol terus langsung mahal ya. Di mana kita mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan pangsa pasar dalam jangka panjang. Nah, kenapa kita ambil ini? Karena jika dilihat harga pesaing di sekitar kita, itu harganya mulai dari 9.000 per kilogram sampai dengan 40.000 per potong untuk jenis
pencucian yang harus memerlukan penanganan khusus. Kemudian selain itu juga kita bisa menyediakan sistem paket laundry kiloan secara bulanan di mana harga bisa dibayar di akhir bulan atau di awal bulan sesuai kebutuhan. Nah, untuk harga yang ini bisa kita obrolin langsung dengan datang ke outlet. Next. Nah, yang ketiga adalah place atau tempat. Money laundry seperti yang sudah dijelaskan oleh Era cukup lengkap tadi. Saya hanya merekap saja. Money laundry berlokasi di Jakarta Selatan, ya, dikelilingi lingkungan kampus, kos-kosan, dan apartemen. Outlet juga berada di lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan jalan raya dan fasilitas umum, sehingga mudah diakses. Yang terakhir adalah promotion. Promosi yang dilakukan oleh kami, Money Laundry, adalah word of mouth. Selebaran, flyer, banner, poster, spanduk melalui special offers. Strategi promosi below the line atau BTL juga kita lakukan meliputi media sosial dan website serta berbagai aktivitas antara lain periklanan, itu demo mencuci atau pemberian diskon khusus pada pelanggan setia, pembuatan spanduk, pamflet, selebaran, dan outlet resmi Money Laundry. Untuk promosi penjualan juga kita menerapkan sistem member ID di mana kita memberikan semacam ID card untuk member-member yang setia. Untuk suatu waktu ada event, kita bisa memprioritaskan member-member tersebut. Dan juga para pelanggan bisa memesan wangi parfum yang disukai dan pemberian stiker kemasan yang menarik. Selanjutnya, silakan dilanjutkan. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Ternyata dalam membuat bisnis ini kita memang perlu melihat peluang apa sih yang akan membuat bisnis kita berbeda dan unggul dari yang lain. Jadi terima kasih Oki atas penjelasannya. Dan yang selanjutnya yang perlu diperhatikan tadi kan ada aspek pasar, aspek pemasaran, dan yang ketiga ini ada aspek teknis. Untuk bisnis ini, apa sih yang paling penting untuk dilakukan dan dianalisis? Mungkin boleh dijawab oleh Bintang. Silahkan Bintang. Baik, terima kasih Arin. Singkat saja, untuk technical viability ini sebenarnya kita bisa menilai berbagai aspek ya, berbagai faktor. Namun dalam kasus money laundry ini kami memilih faktor lokasi strategis untuk nantinya dijadikan kawasan untuk kita mendeploy bisnis money laundry ini. Untuk menentukan lokasi strategis ini kami menggunakan 3 faktor, yaitu ketersediaan pasar, tingkat ekonomi daerah, dan faktor lainnya yaitu keamanan lingkungan, di mana masing-masing faktor ini kami beri bobot sesuai proporsi masing-masing. Nantinya bobot-bobot ini akan dikalikan terhadap nilai atau rating yang kami berikan terhadap calon-calon daerah atau lokasi yang akan kami usulkan, untuk nantinya kita lihat lokasi mana yang paling strategis dengan pembobotan ya atau nilai yang paling tinggi. Ya, yang pertama terkait ketersediaan pasar. Di sini kita menggunakan kota administrasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Ada sekitar 6 kota administrasi, 5 kota administrasi, dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu. Di mana untuk aspek ketersediaan pasar ini kita menilai dari jumlah universitas yang ada di masing-masing kota administrasi atau kabupaten tersebut. Di sini kenapa kami memakai jumlah universitas? Karena menurut kami universitas atau perguruan tinggi ini merupakan pasar yang terbesar dalam penggunaan bisnis laundry, di mana di dalamnya terdapat banyak mahasiswa atau mahasiswi yang biasanya menggunakan jasa laundry. Dalam aspek ketersediaan pasar ini, untuk skor yang paling tinggi itu terletak di Kota Jakarta Selatan dengan poin 50. Selanjutnya, di faktor kedua atau aspek kedua, kita juga menilai dari tingkat ekonomi daerah, di mana kita menggunakan produk domestik regional bruto masing-masing kota administrasi ataupun Kabupaten Kepulauan Seribu, di mana kita juga mengambil datanya ini dari data BPS, sehingga kalau teman-teman lihat di tabel, poin atau skor yang paling tinggi itu seri antara Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Selatan. Di sini kami menggunakan asumsi seperti yang ada di tayangan, sehingga nanti asumsi tersebut kami pakai untuk menentukan kira-kira skor berapa yang didapat atau diperoleh dari masing-masing kota administrasi tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah faktor lainnya, di mana kami menggunakan faktor keamanan lingkungan. Kenapa kami menggunakan faktor keamanan lingkungan? Karena menurut kami suatu lini usaha atau bisnis itu bisa berjalan dengan lancar kalau pemilik atau mitra bisnisnya itu bisa menjamin keamanan lingkungannya, sehingga customer yang akan nanti atau calon customer yang nantinya akan menggunakan jasa atau layanan kita itu merasa nyaman dan aman ketika menggunakan jasa atau layanan kita. Begitu juga dengan nanti karyawan atau pegawai yang bekerja di lini usaha kita atau bisnis kita, sehingga kelangsungan bisnis ini bisa berlangsung dengan jangka panjang. Di sini kami menggunakan data dari jumlah kejahatan atau pelanggaran Kamtibnas per kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan asumsi seperti yang ada di tayangan, di mana dengan menggunakan asumsi tersebut kami melakukan scoring ke 5 kota administrasi dan 1 kabupaten di DKI Jakarta dengan nilai tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, kemudian dari 3 aspek atau 3 faktor yang kami nilai, yaitu ketersediaan pasar, tingkat ekonomi daerah, dan faktor lainnya yang merupakan tingkat keamanan dari daerah tersebut, kami berkesimpulan bahwa berdasarkan rating atau scoring yang kami berikan dikalikan dengan bobot, kemudian kami totalkan untuk ketiga faktor tersebut, diperolehlah kota administrasi Jakarta Selatan merupakan lokasi yang memiliki nilai paling tinggi, yaitu sebesar 84, sehingga kami nobatkan sebagai lokasi paling strategis untuk membangun usaha money laundry. Mungkin sekian dari sisi technical viability, saya kembalikan ke Arif. Oke, jadi ternyata lokasi yang paling tepat ini Jakarta Selatan ya, karena memang sih sangat cocok, apalagi kan banyak perkantoran dan daerah anak-anak kosan. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jaksel bisa banget buat datang ke Money Laundry aja. Sekalian promosi boleh kali ya. Oke, mungkin setelah ini akan kita lanjut di sesi 2. Untuk sesi yang sekarang, kita coffee break terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan sekitar 5 menit lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon ditunggu ya. Halo teman-teman peserta webinar pada hari ini. Kita akan lanjut lagi ke sesi 2. Karena tadi udah aspek teknis yang dijelaskan oleh Bintang. Selanjutnya, teman-teman juga ingin tahu nih, kakak-kakak narasumber, apa aja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis ini, terutama dari manajemennya. Apakah perlu membuat SOP, dan bagaimana dari sisi pegawainya, karena kita kan tahu, laundry ini nggak mungkin kalian-kalian yang menjalankan kan, pasti kalian juga punya pegawai yang perlu diatur. Mungkin dari Bongsu bisa menjawab. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah terdengar. Nah, baik. Kalau tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan terkait dengan beberapa aspek sebelumnya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan aspek manajemen ya. Nah, dari aspek manajemen ini tentunya kita akan berbicara fokusnya terhadap beberapa poin yang memang berkaitan dengan proses manajemen. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di layar, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, hingga proses akhirnya itu adalah pengawasan. Di sini pada tahap perencanaan, kami dari Money Laundry menawarkan konsep yang berbeda tentunya untuk dapat menarik minat konsumen dengan pelayanan dan metode terkini. Kemudian dari segi pengorganisasian, Money Laundry mengelompokkan kegiatan-kegiatan dari berbagai unit yang ada ke dalam lini manajer, operasional, dan juga kasir. Dan dari aspek poin pelaksanaan ini, proses pelaksanaan dilakukan berdasarkan pengarahan dari manajer secara langsung. Dan dari aspek pengawasan, manajer melakukan pengawasan secara langsung di lokasi kerja. Nah, sehingga di sini manajer dapat melakukan penilaian kinerja dan evaluasi pegawai. Next. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit ya, terkait dengan kebutuhan dan komposisi pegawai di Money Laundry. Berapa sih jumlah pegawainya, kemudian mereka posisinya sebagai apa. Nah, di sini kami di Money Laundry ini terdiri dari 6 pegawai, di mana 2 orang dari
selaku pencuci dan pengering, kemudian 2 orang selaku penyetrika, 1 orang selaku kasir, dan juga 1 orang selaku kurir. Nah, di sini pencuci dan pengering, job desk-nya adalah mencuci semua pakaian konsumen sebelum selanjutnya dikirim atau diserahkan ke bagian penyetrika. Dengan job specification yang dibutuhkan, yaitu pria atau wanita, tentunya dapat mencuci pakaian dengan bersih, bisa mengoperasikan mesin cuci, dan usia minimal 18 tahun. Nah, untuk penyetrika sendiri, di sini terdiri dari 2 orang, di mana job desk-nya adalah menyetrika semua pakaian yang telah dicuci dan dikeringkan, untuk kemudian dikemas sesuai dengan kodenya masing-masing sebelum selanjutnya dikirim atau diserahkan ke bagian kurir. Nah, untuk job specification-nya ini sama pria dan wanita, kemudian bisa menyetrika pakaian dengan rapi, bisa mengoperasikan alat setrika, dan usia minimal 18 tahun. Kemudian cukup 1 orang, di mana job desk-nya adalah mengelola keuangan, mengelola arus kas dapat mengoperasikan Microsoft Excel dasar, kemudian usia minimal 19 tahun. Dan yang terakhir, di sini pegawai ke-6, ya, yaitu adalah kurir. Di sini job desk-nya adalah mengantarkan hasil laundry pakaian kepada konsumen. Job specification-nya adalah, di sini kami juga menentukan khusus untuk pria, tentunya memiliki kendaraan, dalam hal ini adalah motor, memiliki SIM C, dan usia minimal 18 tahun. Next. Nah, kalau tadi kita bicara dari aspek pegawai, sekarang kita bicara dari segi struktur dan proses bisnis. Di sini sebagaimana teman-teman bisa lihat bahwa struktur di kami adalah ini tertinggi ada manajer, kemudian di bawahnya itu ada bagian operasional dan bagian keuangan. Di mana bagian operasional ini terdiri dari pencuci dan pengering pakaian, kemudian ada penyetrika pakaian, dan juga ada kurir antar jemput. Dan bagian keuangan ini terdiri dari kasir. Di mana di sini kami menawarkan untuk gaji atau honor yang akan diterima oleh pencuci dan pengering adalah sebesar 1.200.000, kemudian penyetrika pakaian 1.200.000, kasir sebesar 1.500.000, dan kurir antar jemput 750.000. Di sini kasir memang agak besar karena ini kita melihat dengan risiko dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian untuk aktivitas atau SOP, di sini kami teman-teman bisa melihat tadi di sebelah kanan, terdiri dari 8 sub kegiatan ya. Yang pertama menimbang pakaian. Ini kami alokasi waktu sekiranya 2 menit, kemudian memisahkan pakaian 3 menit, kemudian pemberian kode pada pakaian untuk membedakan antar konsumen itu 3 menit, kemudian proses pencucian 45 menit, proses pengeringan 20 menit, proses penyetrikaan 20 menit, proses pengelompokan pakaian 10 menit, dan pengemasan pakaian terakhir adalah 5 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk satu konsumen kami prediksi atau kami bisa kira-kira itu total 108 menit atau 1 jam 48 menit. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang terakhir atau dari siklus manajemen ini adalah pengawasan. Nah, di sini pengawasan dilakukan oleh manajer secara langsung day by day-nya. Jadi proses pengawasan ini dilakukan untuk melihat kinerja pegawai sehari-hari, mulai dari proses pencuci, pengering, penyetrika sampai dengan kurir. Tujuannya adalah salah satunya untuk memastikan bahwa SOP dilakukan dengan benar sehingga meminimalisir komplain dari konsumen. Itu mungkin kalau dari aspek manajemen bisa dilanjutkan oleh saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bongsu sudah menjelaskan mengenai aspek manajemen. Jadi udah jelas ya, ternyata semuanya perlu diperhatikan termasuk manajemen perusahaannya sendiri. Karena kan terkadang pebisnis terlalu sibuk memikirkan bagaimana kelangsungan bisnisnya, tapi melupakan sisi internal perusahaan. Oke, yang terakhir nih, kan tadi sempat disebutkan bahwa ada aspek SWOT dari Nufia. Silakan Nufia. Baik, terima kasih Arin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, Strength. Money laundry ini berada di lokasi yang strategis, serta terdapat jasa antar jemput pakaian dan bisa juga diantar via ojek online, menggunakan deterjen, pelembut, serta pelicin pakaian yang berkualitas, menggunakan mesin cuci dan mesin pengering berteknologi tinggi,
harga untuk jasa laundry per kilogramnya affordable, lalu bisa melakukan pembayaran via uang elektronik, dan di sini kami buka lebih pagi yaitu pukul 8, dan untuk pelanggan setia akan diberikan diskon dan promo khusus. Selanjutnya, weakness. Untuk bisnis laundry, musim penghujan merupakan tantangan karena biasanya para karyawan ataupun mahasiswa akan lebih memilih datang ke laundry, dan apabila pekerjaan membludak, karyawan laundry bisa kewalahan. Dan apabila pesanan membludak, tempat menjemur pakaian yang tidak terlalu luas juga bisa menjadi hambatan untuk usaha laundry. Lalu, untuk penggunaan mesin cuci dan pengering pakaian berteknologi tinggi, mengharuskan pemilik melakukan training kepada pegawai sehingga semua pegawai bisa mengoperasikan mesin tersebut. Apabila terjadi kerusakan pada mesin cuci maupun mesin pengering, hal tersebut bisa menyebabkan penurunan kapasitas cuci dan membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, next. Oke. Selanjutnya yaitu opportunity. Di sini karena kami buka pukul 8 pagi hingga pukul setengah 10 malam, maka jam buka kami lebih panjang sehingga lebih menguntungkan. Lalu terdapat inovasi antar jemput pakaian dengan ojek online sehingga memudahkan para pelanggan, serta lokasi strategis yang berada berdekatan dengan area kampus, area perkantoran, dan area perumahan di kawasan Jakarta Selatan sangat menguntungkan karena pelanggan bisa datang dari berbagai jenis profesi, bisa mahasiswa, pekerja, maupun rumah tangga. Selanjutnya, threat. Pada musim penghujan akan ada sedikit matahari cenderung mempersulit pengeringan pakaian. Lalu, kendali kedua yaitu kemacetan di Jakarta yang bisa menyebabkan keterlambatan antar jemput pakaian dari pelanggan. Lalu, yang terakhir, bisnis laundry ini mudah muncul pesaing baru dengan harga yang kompetitif. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nuvia atas penjelasan mengenai analisis SWOT-nya. Jadi, teman-teman sekarang udah tahu nih bagaimana analisis SWOT dari bisnis laundry ini. Untuk itu, mungkin terakhir akan saya simpulkan pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis dari jasa laundry ini ya. Jadi jasa laundry ini memang banyak peminatnya dan potensi peluang pasar cukup besar karena bisnis ini menawarkan kemudahan dengan kualitas hasil yang terbaik di mana kepuasan pelanggan terjamin. Dan juga harga yang ditawarkan cukup murah dengan fasilitas yang lengkap. Untuk itu, Kota Jakarta Selatan juga dipilih sebagai lokasi usaha karena dinilai paling strategis berdasarkan analisis teknis yang telah dilakukan. Dan juga penting dilakukan perencanaan mengenai pengelolaan manajemen usaha laundry sebelum akhirnya dijalankan. Pendiri juga melakukan analisis SWOT untuk menilai usaha ini dengan memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang dimiliki serta menghadapi kelemahan dan ancaman dengan baik. Jadi begitu teman-teman, peserta webinar dimanapun saat ini Anda berada. Itu dia penjelasan mengenai studi kelayakan bisnis untuk money laundry. Dengan begitu, kita tutup acara webinar studi kelayakan bisnis pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir melalui Zoom dan telah meluangkan waktu bergabung bersama kami pada webinar ini. Terima kasih juga tentunya untuk para narasumber-narasumber yang sudah bersedia berbagi pengetahuan dan informasi yang sangat menarik nih. Oke. Untuk itu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Saya Arin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.